saya Fifa dari Universitas Muhammadiyah Universitas Terangkat atau lebih dikenal dengan Muhamka ya. Nah, saya mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika semester 4. Jadi tujuan saya melakukan wawancara ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya LT1, di mana saya akan menanyakan beberapa pertanyaan atau poin-poin tentang apa aja sih yang dapat teman-teman sekalian dapat diketahui di SMKN 1 Koba ini. Nah, tapi sebelum itu mungkin Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Dari Bapak kepala sekolah. Baik, nama saya Sahrianto. Saya di sini sebagai kepala SMK 1 Koba, bertugas sebagai guru semenjak tahun 2006 sampai sekarang, dan sebagai kepala sekolahnya dari tahun 2019 sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya di sini dipercaya kepala sekolah sebagai wakil humas dari mengajar di SMK 1 Koba ini dari 2015 sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilawati. Di sini saya sebagai guru matematika. Saya mengajar sejak 2013 dan sementara saya berada di SMK 1 Koba ini semenjak 2011, tahun 2011 sampai sekarang. Oke, langsung bisa pertanyaan. Oke, yang pertama itu bagaimana sih peran guru dalam pendidikan karakteristik peserta didik dalam normal dan masa pandemi? Mungkin dari Bu Fadil dalam matematika ya, lebih umumnya ya. Peran guru dalam masa pandemik ya. Nah, peran guru dalam masa pandemik ini tentunya agak lebih sulit ya dibandingkan dengan masa tidak pandemi, masa normal. Karena pada masa pandemi siswa ataupun guru tidak diperkenankan untuk datang ke sekolah, sehingga cara pembelajarannya yaitu dengan daring, metode daring. Jadi tidak ada tatap muka. Sehingga mungkin dalam peran guru itu banyak kendalanya. Tapi sebagai guru kita tetap menyikapinya, yaitu bagaimana siswa itu bisa dapat belajar dengan baik. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Sudah. Itu nggak banyak dulu. Oke, pertanyaan yang kedua itu perbedaan dalam upaya meningkatkan karakteristik peserta dalam ya normal dan pandemi. Tadi Ya, kalau untuk masa normal ya, meningkatkan karakteristik belajar siswa itu kita banyak upayanya. Yang pertama misalkan meningkatkan karakter siswa itu dalam pembelajaran itu ya, pertama kita adakan dalam tatap muka itu adakan berdoa bersama kan, kemudian selalu memantau siswa secara langsung, memotivasi siswa dalam belajar, dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian artinya selalu memantau siswa lah, artinya terpantau lah. Kalau siswa berada di sekolah selalu terpantau. Namun berbeda halnya di masa pandemi. Kalau di masa pandemi sering terjadi siswa itu tidak ikut serta dalam kegiatan belajar, karena pada masa pandemi kita menggunakan metode daring. Sementara dalam metode daring ini ada banyak kendala-kendalanya, terutama jarak tempuh yang jauh. Nah, jika tidak ada pertemuan secara langsung, maka siswa akan lebih sulit untuk dipantau. Untuk membangun karakteristik siswa itu tidak secara maksimal, tidak optimal. itu juga termasuk faktor penghambat. Ya, nanti kan akan disebutkan
pertanyaan berikutnya Iya, tadi kan. Jadi pada dasarnya kalau pendidikan karakter itu untuk yang sistem daring itu tidak akan maksimal ataupun tidak bisa, sangat kecil sekali apa namanya keberhasilannya. Iya. Karena kita tidak berhubungan secara langsung dengan anak karena lewat menggunakan media Sosial. internet ini atau media sosial ini, akhirnya anak ini kadang-kadang ada yang ikut, ada yang tidak. Sehingga tidak bisa 100% untuk melakukan pendidikan karakter. Justru lebih banyak yang tidak ikut daripada yang ikut. Banyak yang tidak paham. Ya, banyak yang tidak paham. Kemudian kendala tadi ya, internetnya, sinyal terutama ya kan. Kemudian apa namanya, ekonomi dari orang tua, dari peserta didik tersebut sangat mempengaruhi. Oke, kemudian faktor pendukung dalam meningkatkan karakteristiknya Di masa normal atau masa kedua-duanya? Kalau di masa normal, faktor pendukungnya kita ya selalu kerjasama antar setiap guru, kepala sekolah maupun seluruh keluarga besar SMK 1 Koba ini. Kemudian sering adanya apa namanya musyawarah dalam menyikapi karakter siswa atau kenakalan siswa lah, seperti itu. Apalagi Pak? Pandemi ya. Di masa normal. Untuk di masa normalnya. Tapi kalau di masa pandemi, bagaimana upayanya itu, yaitu kita Tergantung siswa. ya tergantung bagaimana sikap dari peserta didik tersebut. Kalau misalkan peserta didik itu tidak mampu dalam melakukan pembelajaran daring, maka kita musyawarah untuk bagaimana menyikapi anak-anak tersebut yang tidak bisa daring. Kalau dari keputusan kepala sekolah misalkan kita boleh luring, maka kita lakukan luring. Seperti itu upayanya. Oke, kemudian ada struktur organisasi dan tata kerja yang ada di SMKN 1 Koba ini. Nah, yang pertama, apakah organisasi dan tata kerja sudah berjalan dengan baik di SMKN 1 Koba ini? Mungkin Bapak Kepala sekolah bisa menjawab. Baik, kalau yang namanya struktur organisasi itu kan ada bagian masing-masing. Ada kepala sekolah, ada staf kasubag PU, ada staf bagian non fungsional, ada yang fungsional. Itu termasuk ada wakil, ada kepala program, ada Wali kelas. kepala bengkel, ada wali kelas, ada BK. Semuanya sampai saat ini berjalan dengan baik, tidak ada kendala ataupun tidak ada benturan-benturan sama sekali, sehingga suasana di SMK 1 Koba itu terasa sangat nyaman. Jadi intinya sampai sekarang struktur organisasi yang ada di SMK 1 Koba berjalan dengan lancar dan aman. Untuk organisasi OSIS juga masih berjalan. Oh ya, untuk OSIS itu alhamdulillah sekarang walaupun kita pandemi ya tetap berjalan. Di situ misalnya pandemi kita ada kegiatan pengumpulan amal, misalnya itu bagian pengumpulan sumbangan-sumbangan tetap berjalan OSIS ya, walaupun di masa pandeminya. Apalagi kalau tidak masa pandemi sama saja tetap berjalan. Antara pandemi dan tidak pandemi itu sama, berjalan dengan lancar. Kalau masalah OSIS alhamdulillah tetap jalan seperti biasa. Kayak kemarin kami melaksanakan bantuan bansos untuk COVID kemarin. Habis itu ada juga kami minta bantuan karena ada salah satu siswa kami kemarin yang kecelakaan. Alhamdulillah itu dari OSIS berjalan. Alhamdulillah lancar. Cuma sedikit agak terkendala sosialisasinya agak tetap muka kan agak lambat. Susah. Koordinasi ya. Koordinasi. Kemudian ada implementasi peraturan dan tata tertib. Ini bagaimana pendekatan atau metode pembelajaran di masa pandemi dan normal? Bagaimana respon peserta didik? Apa tadi? Coba ulangi. Pendekatan atau metode pembelajaran, pendekatan Pandemi dan pandemi. Kalau dalam pendekatan itu, kalau yang normal kan wali kelas bisa langsung bertatapan dengan anaknya, misal langsung memberi nasihat. Tapi kalau di pandemi ini cuma mungkin lewat WA anak-anaknya. Motivasi apa sama. Tapi kalau di pandemi ini kami kan tidak bisa 24 jam, 12 jam lah kan untuk mengontrol anak, karena kan tidak tetap muka dengan anaknya. Kami tidak tahu gimana keadaan anaknya di luar sana.
Oh. Jadi kalau selama masa pandemi itu menggunakan aplikasi Classroom dan Classroom, WA group. WA group Tetap muka. sekolah. Kalau misalkan masa pandemi karena metode daring, nah kita menggunakan WA group dan Classroom. Classroom. Zoom meeting lah ya. Ya, Zoom meeting. Iya, Zoom meeting. Jadi kalau mengontrol anak cuma lewat WA tadi, Jadi kalau ada anak yang wawancara bertanya atau WA. tetap dijawab di Jawab. Di WA group ya. Insya Allah kalau guru-guru sini aktif. Anaknya kurang apa satu ditanya, kamu di mana? Kenapa belum apa? Ada aktif kalau masalah guru-gurunya. Ada lah perhatian untuk anak-anak. Tapi agak lebih susah ya Pak. Lebih susah. Kemudian jika Bapak dan Ibu memberikan tugas kepada peserta didik, bagaimana cara Ibu dan Bapak mengetahui sikap kedisiplinan peserta didik? Nah, melalui Classroom itu kan kita kan di Classroom pertama kita memberikan materi. Di Classroom itu ada materi dan penugasan. Pada saat materi itu di materi itu kita meminta siswa itu untuk mencatat materi-materi yang telah disampaikan di Classroom tersebut pada bagian materinya. Kemudian pada penugasan kita minta siswa untuk mengerjakan tugas yang telah disampaikan di Classroom tersebut, kemudian untuk mengirimkannya melalui Classroom tersebut. Nah, dari itulah kita dapat melihat atau memantau siswa mana yang aktif atau tidak aktif. Biasanya kalau siswa yang aktif itu dia menyerahkan tugasnya itu langsung ke Classroom tersebut. Tetapi ada kalanya siswa yang misalkan tidak memiliki kuota internet yang besar, mungkin tidak bisa dicapai dalam Classroom, hanya bisa di dalam bentuk WA group. Nah, ada juga yang cuma melalui WA group ya. Nah, tapi di situ kami tetap memberikan apresiasi kepada siswa-siswa yang masih semangat dalam belajar atau menyerahkan tugasnya. Sementara ada juga siswa yang tidak sama sekali menyerahkan tugas. Nah, dari situlah kami dapat melihat siswa yang aktif atau siswa yang tidak aktif. Siswa yang mau aktif tapi ada kendala. Nah, disitulah kami bisa melihat. Oke, kalau jika ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas itu sanksinya apa? Penilaiannya kan di situ kan kita bisa langsung menilai, oh ini misalkan anak tersebut misalkan namanya Gilang Ramadan gitu mengerjakan tugas, lalu nanti kita koreksi tugasnya, misalkan kalau bagus semua betul berarti dapat 100, nilainya nanti dalam daftar penilaian 100. Tapi kalau anak yang tidak mengerjakan sama sekali maka nilainya 0. Sebelum itu ada teguran apa enggak? Tentu ada teguran, misalkan lewat WA group itu, karena di WA group itu semua anak sudah masuk ke dalam grup tersebut. Misalkan saya sebagai wali kelas 11 TITL atau kelas 11 TKR waktu yang lalu. Nah, itu kita akan menyampaikan kepada anak tersebut lewat WA group. Tapi kalau misalkan tidak ada dari anak tersebut, maka kita akan menelpon orang tuanya. Kemudian di masa pandemi ini bagaimana cara Ibu dan Bapak dalam mengawasi atau mengontrol peserta didik dalam kedisiplinan waktu? Apa tadi? Mengontrol dalam kedisiplinan waktu di masa pandemi. Mengontrol kedisiplinan waktu dalam Mungkin ada anak pada saat tugas Pada saat pandemi. Dia kalau akan mengontrol dalam pandemi ini, cuma kalau kami ngasih tugas kan di situ kan di Classroom itu kan ada batas waktunya. Misalnya kami ngajar jam 7.30 sampai jam 9.30. Di situ kita bisa melihat kalau anaknya yang sungguh-sungguh dia akan mengirim tugas tepat pada waktunya. Satu lagi dari anak kita ini, kalau dia anaknya yang yang tepat waktu tadi, dia pasti akan menyampaikan di WA grupnya dia. Misalnya gini ya, untuk satu hari itu kan ada beberapa jadwal pelajaran. Jadi disitulah kita melihat anak itu disiplin atau tidaknya. Misalnya begini, pada saat jam 7.30 sampai jam 9 itu pelajaran matematika. Jadi anak itu kan ada yang masuknya jam berapa kan kelihatan anak itu mengerjakan atau tidak, Absennya kelihatan. Nah, pada saat pelajaran selanjutnya kadang-kadang kita kelihatan anak itu masih ngikut atau
atau misalnya pelajaran bahasa Inggris, tahu-tahunya dia nggak ikut lagi, berarti anak itu kan kelihatan bahwa anak itu tidak disiplin, cuma maunya mengikuti atau pengen mempelajari matematika saja, berarti bahasa Inggris dia tidak mau, berarti kelihatan kalau anak itu disiplin atau tidak. Tapi kalau anak yang disiplin, dia setiap pergantian mata pelajaran dia sudah tunggu, sudah standby, sudah nunggu, jadi habis matematika langsung ikut lagi pelajaran bahasa Inggris selanjutnya, seterusnya seperti itu. Oke. Sini kan seperti yang Bapak bilang tadi kan kayak ada perbedaan waktu, ada jarak waktu. Iya. Kalau seandainya ada peserta didik yang mungkin jaringannya bermasalah, itu bisa dikasih kemudahan atau keringanan. Iya. Biasanya kalau siswa yang ada kendala itu dia menyampaikan di grup, Pak, saya di kampung saya jaringannya kurang bagus, saya minta izin waktunya agak dikasih lebih panjang gitu. Biasanya dikasih berapa menit selama waktu Tergantung kan kalau kena guru kami ini kan mapelnya masing-masing. kalau daerah Lubuk itu memang kan agak susah, kadang malam kadang masuk tugas anaknya itu, tergantung apanya. Kemudian bagaimana solusi Bapak dan Ibu untuk mahasiswa peserta didik yang tidak mempunyai kuota atau handphone? Mungkin bisa memfasilitasi. Ya, kalau untuk siswa kami yang tidak memiliki HP, kemarin kami memutuskan untuk luring, jadi anaknya kami suruh ke sekolah, jadi belajar anaknya di sekolah gitu. Ya, ini saya tambahkan. Jadi kalau anak yang memang banyak ya, kami dari peserta didik kami justru persentase yang tidak mampu itu lebih besar daripada yang mampu gitu kan. Jadi maksudnya upaya kami untuk mengatasi bagaimana cara peserta didik masih tetap belajar itu, saran dari kepala sekolah mungkin kami luring, adanya luring. Tapi luring ini tidak sekaligus ya, tapi bertahap. Misalkan hari Senin misalkan dari nomor absen sekian sampai misalnya nomor 1 sampai 10. Kemudian hari Selasanya misalkan nomor 11 sampai nomor 20 nomor absennya. Nah, kemudian misalkan hari berikutnya yang selanjutnya nomor absen yang selanjutnya seperti itu. Jadi tidak maksudnya kami tetap masih mengikuti yang dari pemerintah itu ya, tidak melakukan pertemuan yang secara bersamaan gitu kan, tapi kami hanya melakukan pertemuan hanya anak-anak tertentu saja. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Iya, tetap mengikuti protokol pandemi gitu. Oke, selanjutnya itu tentang identifikasi seremonial yang ada di SMKN 1 Koba ini. Nah, apa saja kegiatan seremonial formal yang ada di SMKN 1 Koba? Baik, kalau kegiatan seremonial itu biasanya kita ya selain upacara setiap hari Senin ya, itu ada juga upacara pada saat hari-hari besar seperti 17 Agustus, terus upacara hari peringatan guru yang mana petugas upacaranya itu kebanyakan dilakukan oleh guru-guru dan pesertanya siswa seperti itu. Dan untuk kegiatan seremonial yang lain juga banyak seperti itu. Kalau misalnya kegiatan pramuka, ada kegiatan di sini, upacara-upacara mereka kegiatan pramuka lah intinya seremonial. Mungkin itu ya. Peringatan Ya, termasuk peringatan agama lah. Masuk peringatan hari besar keagamaan. Pelepasan kelas 12. Yang intinya kalau misalnya yang sering itu kalau tidak ada upacara bendera setiap hari Senin, kita adakan apel itu istilahnya untuk memotivasi, yang pertama untuk memotivasi siswa itu agar tidak bosan-bosannya ataupun menjelaskan kembali dan mengingatkan mereka tentang protokol COVID-19 ini agar mereka itu tidak lengah. Jadi kita saling mengingatkan lah, misalnya guru kepada siswa saling mengingatkan, guru misal siswa pun juga kalau melihat gurunya tidak menggunakan saling mengingatkan. Intinya kita saling menjaga, saya menjaga kamu, kamu menjaga saya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kan lagi pandemi, nah kegiatan itu tetap berjalan atau tidak?
Kalau pandemi ini, kalau seperti 17 Agustus kemarin kita itu disuruh pemerintah untuk ikut menonton saja. Tetapi kalau sudah mulai luring kemarin kita tetap ikut seremonialnya, tetap apel pagi aja. Apel setiap 1 minggu sekali. Karena di sini siswa kita yang masuk itu kurang lebih hampir 300 setengahnya. Jadi kita jaraknya ataupun nggak cukup, jadi kita apel aja, nggak usah upacara karena apa namanya, karena suasana seperti ini. Jadi apel tujuannya untuk mengingatkan aja dan motivasi, tetap aja apel. Kalau upacara tidak. Oke. Kemudian faktor penghambatnya, apakah ada solusi atau upaya agar kegiatan tersebut bisa berjalan tetap seperti biasa? Kalau solusi ya, kalau kegiatan-kegiatan seperti seremonial ya, penghambat itu sebenarnya cuaca. Makanya kalau cuacanya bagus, sebenarnya kita tidak ada penghambat, kita tetap aja melaksanakan seremonial tersebut ya. Dan karena penghambat seperti sekarang ini, yang namanya pandemi ini mengakibatkan kita mungkin kurang efektif ya untuk upacara bendera. Rencananya kita mau seperti sekolah-sekolah lain ada yang melaksanakan upacara bendera, tetapi kan kita harus melihat juga ketahanan tubuh dan fisik serta didik, yang mana apalagi kita ini sekolahnya di tepi pantai gitu kan, apalagi zaman pandemi ini dikhawatirkan takut terjadi klaster baru ya. Karena sangat sayang sekali karena Bangka Tengah ini pada saat sekarang ini, saat wawancara ini lagi zona hijau gitu, jangan sampai nanti terpapar. Jadi kita tetap menjaga itu. Ya, kalau misalnya cuacanya walaupun bagus cuacanya, mungkin kita belum bisa melaksanakan karena mayoritas di Bangka Belitung ini belum zona hijau seluruhnya. Ya, kemudian ada identifikasi kegiatan ekstrakurikuler. Nah, apakah di SMKN 1 Koba ini sudah terdapat atau terselenggarakan kegiatan ekstrakurikulernya ya? Apa aja? Di masa Ekstrakurikuler. pandemi Di masa normal dulu, Masa normal di pramuka. Kalau di masa normal itu kita sebenarnya ada PMR juga ya, ada PMR, ada pramuka, ada rohis gitu, yang bergerak untuk waktu normal. Tapi paskib ya kegiatan paskib. Nah pada saat pandemi ini yang berjalan itu cuma pramuka dan OSIS lah itu. Kalau rohisnya Kalau pramuka kan kalau pramuka masuk tim juga itu jalan Satgas pramuka. Covid kan dari pramuka. Jadi kalau pramuka itu tetap jalan. kegiatan sosial. tetap berjalan. Iya, disupport oleh OSIS juga. Oke, yang terakhir itu identifikasi praktik-praktik kebiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Nah, apa saja praktik-praktik kebiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah? Kalau kebiasaannya untuk sebelum pandemi itu kita itu sebenarnya kalau pagi itu sebelum memulai pembelajaran itu ada berdoa dan mengaji sekitar 10 menit biasanya 10 menit. Nah, kemudian ada juga siswa yang yang mengikuti kegiatan rohis itu mereka melaksanakan sholat duha, ada yang berjamaah, tapi ada yang misalnya ada yang tertinggal mereka sendiri tetap melaksanakan itu akhirnya jadi kebiasaan mereka. Nah di masa pandemi ini mungkin yang berjalan itu saya lihat itu paling 1 atau 2 siswa, awalnya nggak banyak yang ikut sholat duha dikarenakan mungkin jaga jarak tadi. Udah tahu juga mereka mungkin takut juga Sesuai dengan protokol. mengikuti protokol.